Oke. Nah, jadi gue nanti akan bercerita tentang dampak dari wabah pandemi ini di dalam kehidupannya Gun, secara proses kreatif dan eh, industri, dan juga mungkin secara finansial ya, gitu. Nah, ini kita langsung mulai saja nih atau kita tunggu 2 menit dulu nih? Bagaimana kabarnya Kakak Gun? Ya, seperti biasa ya. Kabar baik-baik. Jadi sekarang ini Kakak Gun dari tadi habis masuk kelas, kemudian saya culik ya. Tadi barusan saya masuk kelasnya Farid Stefi. Nah, belum selesai langsung ke sini. Oke. Katanya Al, tunggu tahu Kak. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit boleh lah ya. Apa kabar Ahmad? Wah, kabar saya baik sekali, Bung. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Eh, eh, bagaimana kabarnya Han? Han ya semakin hari semakin lincah sih, maksudnya tetap sehat. Juga Ina juga sehat, alhamdulillah semua sehat satu rumah. Wah, alhamdulillah. Masih puasa? Masih dong. Wah, mantap ini. Mantap ini. Walaupun ya puasa itu cobaan terberat sih menurutku. Kenapa? Kenapa berat? Kenapa berat puasanya? Soalnya pas pertama kan kita dikasih kebiasaan baru, tidak keluar rumah. Terus ini lagi dikasih kebiasaan baru tahunan, tidak boleh makan. Jadi untuk Jadi sebenarnya kan itu butuh waktu kalau saya. Jadi memang ini ya bertambah lagi larangan-larangannya. Kemarin tidak boleh keluar rumah, sekarang tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum. Ya, bertambah tantangannya ya. Bertambah tantangan. Dan juga agenda aku juga sama Ina pasti saya rubah, kayak bangun sahur gitu. Apalagi Han masih kecil juga, jadi kayak harus pelan-pelan keluar kamar masak gitu. Oh iya betul. Kayak mengendap-endap di rumah sendiri. Karena ada seorang manusia yang perlu dijaga tidurnya. Tuh. Oke, langsung kayaknya ini karena kita sudah lewat nih 3 menit. Gun, tolong ceritakan kesehariannya selama beberapa pekan terakhir atau 2 bulan terakhir inilah, sejak ada wabah muncul di Indonesia, kemudian berefek ke semua lini kerja kita, misalnya dalam proses kreatif atau kerjasama dengan instansi, dengan perusahaan dan lain-lain. Sebagai posisinya Gun sebagai perupa gitu. Sebenarnya kalau saya itu sudah social distancing dari Januari ya, karena kalau di pekerjaanku itu September, Oktober, November, Desember itu semua event udah nggak ada gitu, kayak pekerjaan offline, event-event biasa membantu di konser atau segala macam itu di bulan-bulan itu memang sudah tidak ada. Nah terus di Januari itu kan kebanyakan brand atau instansi juga mulai proposal baru kan. Jadi jadi hitungannya itu dari September sampai Januari itu ya memang untuk pekerjaan offline itu sudah berkurang gitu.
Nah, kalau pekerjaan online itu kan hitungannya lebih stabil ya, kayak misal saya ikut di beberapa platform online untuk jualan desain, terus itu kan stabil gitu. Maksudnya beberapa juga sistemnya kayak POD gitu kan. Jadi dia menjual berdasarkan permintaan. Nah, sampai sekarang itu karena pandemi itu waktunya diperpanjang gitu. Jadi mulai September sampai sekarang sudah hampir setengah tahun ya kayaknya. Itu pekerjaan offline itu sudah tidak ada. Oke. Terus kerjaan-kerjaan yang awalnya itu sudah deal kayaknya akan dipending gitu. Kayak contoh mural hujan buatan itu sebenarnya harus mulai kerja Februari gitu. Februari udah ada yang deal, terus di luar kota itu harus batal semua. Kalau dihitung-hitung totalnya hampir ada 6 proyekan yang nilainya lumayan gitu, yang offline. Nah, kalau boleh tahu berapa tuh total kerugiannya? Ini kayak wawancara di TV. Ada 3 digitan lah kalau menurutku ya. Karena kan itu kerja tim juga kan. Jadi deal-dealannya juga kemarin saya sempat sudah oke dengan Toyota Mamuju gitu, satu kantor gitu untuk mural. Nah itu pending semua. Belum lagi yang kolaborasi sama festival juga kayaknya batal karena festivalnya juga nggak jalan kan. Tapi sudah ada pemberitahuan bahwa ini betul dipending atau justru dibatalkan. Nah, bahasanya semua sih tunggu corona reda ya. Tapi kalau dilihat kayaknya batal deh. Kayaknya batal sih itu. Tapi beberapa juga kayaknya masih ada kayak yang beberapa restoran yang sudah terlanjur bayar ini kan, bayar sewa di mall gitu. Itu kan mau tidak mau dia pasti buka kan. Mungkin itu yang bisa yang offline, tapi yang online jalan terus sih. Kalau online. Sebetulnya mungkin ada yang belum tahu prospek kerjanya Hujan Buatan dan Rusa Merah itu apa? Coba Gun boleh ceritakan gitu. Nah, kalau Rusa Merah itu sebenarnya dari tahun lalu sudah saya hentikan, itu kayak art merchandise gitu. Dulu coba-coba bikin art merchandise, cuma sampai beberapa artikel, terus nggak ada yang ngurusin gitu. Terus kalau Hujan Buatan itu dari 2014 ya, maksudnya itu sudah kayak CV gitu loh, kayak perusahaan kecil gitu yang Ina bikin pada saat itu 2014, yang kemudian timku bantu. Jadi sebenarnya ini yang bikin Ina, tapi yang ngejalanin timku gitu, ber-8 orang. Nah, sejak 2014 itu mulai mengerjakan kebanyakan mural kalau Hujan Buatan. Oke. Nah, kan ada sekitar 8 orang ya di Hujan Buatan. Pasti berdampak ke semua orang ini. Nah, cara menyiasatinya itu gimana? Karena menurutku kalau di Hujan Buatan ini apakah ada struktur yang jelas atau sifatnya kolektif atau gimana? Sebenarnya pekerjaan kita itu kayak per project gitu. Tapi kalau dilihat sekarang sih maksudnya ini sudah deal semua gitu. Nah, mau nggak mau sih, ada subsidi untuk mereka gitu di masa pandemi gini. Nah, subsidinya itu gimana tuh polanya, Gun? Kalau 2 bulan terakhir itu
eh, pekerjaan online kok saya sisihkan sebagian, karena itu yang masih jalan gitu. Nah, untungnya itu beberapa website yang menyediakan lomba entah itu ilustrasi dan segala macam, itu beberapa saya menang gitu, dan nilainya lumayan sih menurutku. Jadi sebagian itu saya subsidi ke mereka. Mau nggak mau, karena mereka juga kan maksudnya berharap kerjanya di hujan buatan itu kan. Nah, ini setelah hampir berapa bulan nggak mengerjakan mural gitu, ya mau nggak mau. Dermawan betul ya si Gun nih. Enggak, maksudnya Gimana? Saya harus bijak di banyak situasi gitu, karena sebelumnya itu misalnya Maret sudah mulai mengerjakan offline itu digenjot sampai memang benar-benar untuk menyiapkan ini proyekan tidak ada lagi. Jadi begitu. Misal Maret sampai Agustus itu emang timku genjot pekerjaan mural, karena kita sudah tahu tuh kalau September sampai Maret lagi tuh sudah tidak ada gitu. Iya. Nah, ini karena kita harus ngakalinya lagi bulannya bertambah gitu, bukan lagi dari September ke Maret. Ini nggak tahu kapan ini. Jadi mau nggak mau solusinya itu. Oke. Terus saya juga lihat inisiatifnya Gun di Instagram, kemudian kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ada satu postingan untuk membuat programnya Bejat gitu. Nah, ini Gun bisa ceritakan Bejat itu apa, inisiatifnya kayak gimana, terus awal muncul idenya mana? Jadi Bejat itu sebenarnya tidak sengaja ya, maksudnya saya selalu kerja menggambar itu dari jam 8 sampai ya kadang sampai jam 12 pagi lagi gitu, 12 siang gitu. Nah, di antara itu saya kemudian tidak sengaja bikin Instastory ya. Mungkin karena sebelumnya saya mikirkan bagaimana ini teman-teman timku gitu. Nah, terus kepikiran bikin gambar wajah itu dengan banyak syarat itu kan. Nah, pertama niatnya itu hanya itu. Terus setelah kurang saya mulai pikir ya kayaknya kebanyakan dan kemudian saya bicarakan lagi sama timku, kalian tidak masalah gini, kayaknya bisa hidup lama atau bagaimana, mau Kak coba donasikan, karena sebelumnya ngobrol Kak dengan temanku yang lain tentang pembuatan APD itu gitu, yang di Makassar kayaknya belum ada. Kalau di Jakarta kan saya lihat kayak PK Amel sudah bikin gitu, Bagus Pandega sudah bikin APD itu kan yang dia print, sedangkan di Makassar tuh belum ada. Nah, saya bicarakan sama temanku, saya coba nih kayaknya bisa Kak cari dana gitu dengan ini, walaupun belum selesai semua ya, masih ada banyak. Totalnya ada berapa semuanya, Gun? Total apanya? Total yang akhirnya ikut terlibat di Bejat itu, ada berapa yang order? Yang order itu 100 orderan, jumlah wajahnya 142. Wah, 100 orderan dengan jumlah wajah 142. Dan 100 dan satu wajah itu 100.000. Iya, boleh bayar lebih. Peraturan yang saya bikin itu tidak boleh revisi, boleh bayar lebih, harus ikut antrian. Antriannya ini
banyak yang mulai nanya nih, saya sudah antrian ke berapa? Antriannya kebanyakan nggak disebutin kan. Oke. Terus beberapa hari yang lalu kita juga sempat teleponan. Terus kamu kemudian menceritakan ada inisiatifmu berkebun. Nah, itu kenapa tiba-tiba fokusnya mau berkebun dan tanaman seperti apa yang kau tanam di situ, Gun? Begini, karena tidak tahu, saya mikirnya ini akan lama sekali gitu. Mungkin 2-3 tahun atau lebih gitu, karena ini sebenarnya obrolan di keluargaku gitu, yang bapakku kemudian tidak bisa menjual makanan lagi, jadi mereka ngobrol kayaknya kita lanjut nih ke kebun yang ada depan rumah itu, karena orang sudah tidak belanja lagi kan, apalagi di desa itu warung-warung di hari biasa saja itu tidak ramai. Di sana masak sendiri segala macam. Jadi yang belanja di warung makan yang jadi itu cuma orang-orang yang lewat. Maksudnya misal rumahku kan di Bone-Bone. Jadi yang dari Makassar mau ke Sorowako biasa itu mampir itu. Tapi kalau orang situ kan mereka masak sendiri. Nah, pas wabah ini ya mereka berhenti menjual kan. Iya sih. Kalau macam-macam tanamannya yang Gun tanam di depan rumah ini sekarang apa? Nah, di depan rumah ini sebenarnya saya belum ini, tapi saya sudah beli bibit sama Ina. Itu saya bayam sama pakcoy. Wah. Nah, lucu. karena di toko tani itu ternyata nama sayurannya beda-beda. Kayak sawi yang saya kenal itu ternyata namanya bukan sawi kalau di sana. Jadi saya cuma lihat gambarnya, oh kayaknya ini bayam ini, atau ini bayam merah, ini bayam putih gitu. Karena juga di rumahku itu bapakku juga petani, tapi bukan petani sayuran, lebih kayak buah, dan ternyata itu beda. Pokoknya kayaknya harus belajar lagi tuh. Gun bisa kasih lihat kebunnya? Jauh. Oh, jauh. Rumah. Ini sementara saya babat, nah. Tunggu. Kemarin saya sudah bersih lahan di belakang. Nah, rencana sebenarnya itu besok mulai pembibitan. Tunggu ya. Kita masuk ini di belakang. Wah, susah. Kita akhirnya mengunjungi rumah Gun melalui Zoom. Nah, itu sudah saya rapikan nih. Kemarin itu full pohon-pohon. Ini lumayan sih. Itu ada 6 meter kali 10. Jadi pohon-pohon besar saya pangkas semua saya. Biasanya Gun kalau berkebun dari jam berapa sampai jam berapa? Tunggu ya. Ini kayaknya. Ini rumahku sebenarnya terlalu besar untuk saya tinggali bertiga. Sama Ina, sama Han. Beli itu ke depan nggak? Kenapa? Iya, beli itu cicing ini biar. Ada Kakak Riri. Halo, Bos. Halo. Tunggu, rumahku berantakan sekali. Wah, nggak apa-apa. Rumah seniman. Pokoknya
bayangannya ya. Ini mulai si kering biji melon ada di depan. Biasanya Gun mulai berkebun itu maksudku start berkebun itu dari jam berapa ke jam berapa? Dan sekarang kan lagi puasa, ya toh. Nah, itu maksudnya mengubah pola kerjamu berkebun atau bagaimana? Akhirnya harus dicarikan waktu sih. Maksudnya setiap pagi itu mulai pembibitan, Mak. Itu kan kalau sayur bayam ternyata harus dipindahkan dari yang biji ketinggian sekian kayak 5 cm itu dipindahkan ke media tanam baru. Sebenarnya masih belajar juga kalau menanam. Kalau menanam rambutan saya tahu persis. Kalau rambutan durian itu saya tahu persis caranya. Tapi kalau bayam sayur-sayuran itu ternyata karena kayak rambutan kan itu kan tinggal di stek, kemudian dikasih jarak per 5 meter di kebun begitu. Tapi kalau sayuran ini saya baru pertama. Tapi kan menarik sekali justru kita lihat misalnya biasanya kan kalau kita ngobrol, kalau kita ketemu itu di suatu acara atau dalam satu diskusi, itu paling kita cuma bicara soal karya, bentuk, ya nggak sih, konten. Tapi kan belakangan ini intensitas ngobrol itu justru malah bukan pada persoalan karya lagi, tapi pada persoalan bibit apa lagi kau tanam, iya nggak sih? Iya sih. Nah, kalau kesibukan teman-teman di Hujan Buatan apa nih? Apakah ada juga yang berkebun atau malah pada pulang kampung? Mulai 2 bulan terakhir itu mereka saya arahkan nih untuk kerja online begitu. Maksudnya sekarang di beberapa website penyedia desain atau yang membuat desain itu ada kalau kami sebutnya itu kayak POD kelas 1 sama kelas 2. Kelas 1 itu kebanyakan pada tutup karena tidak bisa banyak yang belanja lagi. Kemudian yang kelas 2-nya ini mulai naik jadi kelas 1. Itu yang kami kejar sebenarnya untuk mengakali pandemi ini ya. Jadi mereka sudah pulang kampung atau tetap stay di Makassar? Masih stay. Oh, masih stay di Makassar. Nah, 2 atau 3 hari yang lalu saya juga lihat nih postingannya Gun membuka kelas gambar gratis. Nah, ini kenapa lagi nih? Ini iseng lagi atau gimana? Kalau yang kelas gambar sebenarnya karena sebelumnya setiap tengah malam itu saya live Instagram sama beberapa teman ilustrator. Nah, yang nonton itu kebanyakan memang ada yang bisa menggambar tapi tidak tahu mau dijual kemana. Ada yang benar-benar tidak tahu menggambar. Terus kayak ada yang niatnya menggambar tinggi tapi tidak ada yang ngajarin gitu. Nah, kemudian saya coba bikin untuk 10 orang kan awalnya. Tapi karena yang minat sampai 60 sampai 70, jadi mau tidak mau kan. Oke lah biar. Atau juga dengan peraturan yang sangat ketat itu kan. Ya, peraturannya di pertemuan pertama itu harus langsung belajar anatomi. Sedangkan di kampus saja itu gambar bentuk sampai 3, kemudian gambar model sampai 3 gitu kan. Ini saya coba singkat jadi 4 pertemuan saja. Pokoknya yang nggak kuat nggak bisa ikut kelasnya. Keempat pertemuannya itu akan dihabiskan semuanya di bulan Ramadan.
kayaknya 2 pertemuan di bulan Ramadan. Nah ini sebenarnya saya masih agak apa ya, sama metodenya ya. Maksudnya kalau di kampus kan sebenarnya harus banyak step untuk membuat satu gambar yang oke versi kampus kan. Nah sebenarnya terus di kelas yang mau saya buat itu adalah gabungan dari teori-teori kampus dan apa yang saya dapat di luar itu. Nah sebenarnya formulanya sudah saya terapkan di buatan gitu. Kayak di ujian buatan itu banyaknya tidak bisa mural, tapi harus bisa mural. Karena itu udah pekerjaan kan, maksudnya saya deal sama hotel segala macam. Nah yang ikut di ujian buatan itu tidak semua bisa mural. Nah selama pengerjaan itu saya sambil ngajarin itu. Dan bisa ternyata. Berarti memang sebetulnya bisa jadi pelajari. Bisa dipelajari dan bisa cepat sebenarnya. Oke, dan bisa cepat. Karena kan ada tuh yang mengatakan kalau tidak jadi ilustrator atau perupa itu harus memang ada keahlian khusus gitu. Tapi saya percaya Gun bisa memberikan metode yang baik bagi orang-orang yang mendaftar sekitar 60-70 ya. Oke. Teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Nah, kalau persoalan metode menggambarnya nanti itu di dalam kelas gambar, itu kan dari pertama anatomi. Kemudian yang kedua itu apa, Gun? Untuk kelas keduanya. Dan durasi kelasnya per pertemuan itu berapa lama? Jadi nanti saya akan coba buat kelasnya itu sistemnya eliminasi sih. Maksudnya kalau gambar ya, kalau gambar saya tuh tahu mana yang serius mau gambar gitu. Bukan masalah bagus dan jelek ya. Tapi saya tahu betul mana yang ternyata ini serius mau gambar, ini cuma mau ikut-ikut kelas itu saya tahu gitu. Karena sebelumnya juga saya kan ngajar juga, maksudnya ada beberapa kelas dosenku di UNM itu biasa saya gantikan gitu. Nah kalau metodenya kenapa langsung anatomi itu susahnya setengah mati sih kalau orang yang belum pernah ya, susahnya setengah mati karena itu kita pelajari struktur tulang dan otot kan. Tapi itu bisa dipelajari. Itu bisa dipelajari dengan yang pertama itu harus menyimak caranya, cara dasarnya. Nah, kenapa saya tidak mulai di gambar bentuk yang basic gitu, yang kayak bikin bulatan, mata segala macam, karena menurutku itu tidak membuat kita terangsang begitu, terangsang untuk membuat gambar yang lebih baik menurutku, karena kita cuma diminta untuk meniru benda. Sedangkan kalau kita pelajari anatomi itu kita kayak menyusun gerakan, kemudian kalau kita sudah dapat satu gerakan kan bisa dikombin dengan gerakan lain. Nah itu saya mau coba metode itu langsung ke anatomi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bung Riri Riza nih. Dia bertanya, dari mana inspirasi gerakan-gerakan ini, Gun? Menurutku, tahu dalam pandanganku, mungkin dari jauh, Makassar tidak terlalu memberi ruang pada kerja-kerja desain dan komunitas. Kalau saya di 2012 itu saya sudah gabung di komunitas komik dan saya tahu kerja-kerja komikus Jepang ya, maksudnya
komikus Jepang itu susahnya setengah mati untuk dapat dicetak gitu. Dan itu kami bicarakan terus-menerus begitu, kayak di komik kita harus bisa gambar bagus dan cepat, dan selain itu si komikus harus bisa mengelola dirinya sendiri sebelum masuk ke industri itu kan. Dan kebiasaan itu kan dimulai dari SMP kalau di Jepang. Maksudnya di sekolah mereka itu mulai dari SMP mereka banyak bikin kelompok-kelompok kecil untuk kejar mimpinya jadi komikus lah kayak gitu. Nah di 2012 obrolan kami di komunitas komik itu sudah itu. Jadi mau tidak mau langsung wah kayaknya harus memang komik. Dan itu sulit menurutku. Sampai sekarang membuat komik itu adalah hal yang sangat sulit dibanding bikin satu poster atau satu. Nah, belajar anatominya dari komik. Nah, berarti saya sebenarnya baru tahu juga ini kalau Gun berangkat dari komunitas komik. Nah, tentu saja point of view-nya seorang komikus, kemudian ilustrator, saya pikir cukup ada perbedaannya yang signifikan. Nah, menurutnya Gun ini sekarang tuh sebetulnya wajah seni rupa tak di Makassar itu seperti apa? Karena menurutku justru orang-orang komunitas itu yang bisa melihat secara detail wajah atau corak skenanya itu seperti apa. Menurutnya Gun ini. Di Makassar, Dek, saya malah tahu seni rupa Makassar baru-baru juga, maksudnya 4 tahun terakhir gitu, 3 tahun terakhir. Dan menurutku apa ya? Saya melihatnya malah enggak belajar ya, maksudnya. Beberapa kali saya ikut diskusi, topiknya sama, permasalahan sama, dan solusinya tidak ada. Kayak misalnya beberapa kali tuh mulai dari Pantai Losari ke ini ke Benteng itu pindah-pindah, permasalahannya selalu sama. Nah saya sama teman-temanku tidak bisa Kak mengeluh yang begitu, maksudnya wah ini kita tidak disupport pemerintah lah, itu kan sudah pasti ya, maksudnya apalagi di Makassar gitu. Kami juga dari dulu tidak bahkan menjauhi pemerintah karena itu lagi ya. Maksudnya mungkin karena ada dosenku di kampus yang kemudian kemudian berkasus sama pemerintah dan harus dipenjara begitu ya. Jadi itu jadi trauma di teman-temanku. Jadi ada satu proyek yang dikelola dosenku, kemudian itu bermasalah dan dia harus dipenjara, dan pada saat itu kami masih kuliah gitu. Jadi itu jadi ketakutan juga kayak wah kayaknya bahaya nih kalau yang ikut yang pemerintah begitu. Nah di skena seni rupa yang itu di Makassar, nah mereka mengharap, maksudnya saya lihatnya itu mereka mengharap gitu. Nah sedangkan kami ini yang masih muda-muda, yang masih kuat bertarung, maksudnya cari kemungkinan di internet atau segala macam. Nah kami pilih itu dibanding malu-malu. Dan terbukti sekarang kami masih bisa gitu. Kalau kan saya pikir permintaan kerjasama dengan Hujan Buatan itu tidak sedikit ya, atau misalnya dalam jangka 1 tahun 2 tahun itu kayak tergambar nih di bulan kesekian kita mengerjakan apa, bulan kesekian kita mengerjakan apa. Nah pertanyaanku bagaimana proses kurasi kerjasamanya? Apakah semuanya diterima atau ada nilai-nilai khusus misalnya yang didukung atau yang dipilih kita kerjasamanya dengan organisasi apa, fokusnya apa dan macam-macam.
kalau ujian buatan kan memang penyedia jasa ya. Jadi mau tidak mau kita by request. Kayak yang pertama di pekerjaanku itu kami harus bisa gambar apapun. Itu yang pertama. Apapun dan dimanapun ya. Maksudnya dimanapunnya itu kayak 2 tahun yang lalu saya garap kaligrafi di Pelindo. Kaligrafi di kubah dalam masjid tingginya 25 meter. Itu kaligrafi pertama dan itu proyek paling besarku. Itu luasannya 302 meter persegi. Kubah dalam. Dan harus bisa. Maksudnya saya dididik sama senior-seniorku di kampus itu harus bisa dulu. Harus bisa dalam artian ini pekerjaan kaligrafi pertamaku dan besar sekali gitu. Dan harus belajar proposal yang resmi karena itu kan di Pelindo kan. Jadi itu menurutku tantangannya kalau di pekerjaanku gitu. Kita harus bisa gambar apapun. Mau yang serealis apapun, mau sekomik apapun, sebesar apapun, setinggi apapun itu harus bisa. Kalau di mural ya, beda dengan pekerjaan ilustrasi. Nah itu tidak ada ini. Hujan buatan juga mengerjakan desain. Kalau desain itu kami sebutnya ini apa? Hujan buatan jadi rumah saja. Yang kemudian kita kan punya banyak gaya di satu tim. Jadi biasa klien kami arahkan mau gambar yang kayak gimana. Misalnya dia cocok dengan temanku yang si Ikrar. Nah, si Ikrar yang garap kayak gitu. Oke. Saya sebenarnya tertarik dengan pola-pola kerjasamanya dengan hujan buatan dengan para yang ingin meminta jasa. Nah, kadang kan kalau instansi meminta jasa mau dibuatkan seperti ini, gitu kan. Kemudian hujan buatan memberikan semacam referensi apa yang bentuknya seperti apa, kira-kira visualnya seperti apa. Nah, kan kadang-kadang yang mengorder itu tuh justru tidak memiliki selera. Saya pikir selera ya ini ya. Nah, bagaimana? Karena saya pikir teman-teman di hujan buatan punya seleranya masing-masing. Kemudian yang ingin digambarkan juga punya seleranya masing-masing. Nah, tawar-menawar seleranya itu gimana tuh, Gun? Kalau di hujan buatan itu yang pertama gini, beberapa proyek itu memang sudah ada desain dari arsitekturnya, gitu, arsiteknya gitu. Misal, ternyata di sini cuma gambar bunga-bunga atau rumput-rumputan gitu. Nah, jarang sih ada diskusi tentang ini ya, maksudnya karena kami bisa gambar semua, jadi kadang kami bebaskan si klien maunya apa. Jadi pertanyaan pertamanya itu mau gambar seperti apa, gitu. Biar visualnya bisa diarahkan ke referensi yang saya mau buat gitu. Bukan dari sayanya kalau yang di hujan buatan ya. Wah, menarik ya. Nah, kalau dari Gun sendiri nih, saya terlepas dari hujan buatan. Sebelum menggambar itu tuh idenya proses menerapkan ide yang ada di dalam kepala kemudian di dalam medium itu gimana tuh, Gun? Apakah ada catatan-catatan tertentu dulu atau sikat gambar dulu aja atau gimana? Karena sampai sekarang saya masih membaca komik ya. Membaca komik itu membuat kita memangkas mood ya. Maksudnya mood kan kalau di timku itu mood itu hanya untuk orang-orang yang tidak bisa gambar gitu.
mencari-cari gitu. Sedangkan kita ini memilah banyak gambar yang ada di kepala otak. Apalagi kayak cara belajarku dulu di komunitas itu, kami beli satu rem itu harus habis sebulan. Satu rem kertas itu harus habis sebulan. Jadi sudah banyak gestur, bentuk-bentuk apapun gitu. Jadi itu ternyata sangat berguna sekarang. Jadi misal saya dapat klien yang kemudian harus membuat 10 konsep. Itu dalam beberapa jam saya sudah bisa dengan gestur dan model yang macam-macam. Mau suasana seperti apa gitu. Nah, kayak sekarang nih yang mulai saya cicil belajarnya tuh buat background. Gitu aja. Jadi sekarang misalnya ada klienku yang minta background itu saya alihkan ke yang lain. Jangan dulu background ya. saya cicil belajarnya di background. Tapi kalau yang berhubungan sama karakter desain, konsep, clothing kan sudah dari 4 tahun terakhir saya kerjakan itu tidak ada kendala sih. Tidak ada kendala. Tapi menarik sekali ya kalau saya lihat justru hujan buatan ini tidak hanya sekedar perusahaan yang menyediakan jasa, tapi saya justru melihatnya dalam hujan buatan ini terjadi produksi pengetahuan, ya sih, saling berbagi, belajar sama-sama. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang ingin meminta jasa, itu bisa dikerjakan bareng-bareng. Nah, metode-metode ini tuh sebetulnya perlu disebarluaskan. Ya, atau misalnya saya mau belajar juga menggambar, bagaimana? Apakah hujan buatan membuat workshop yang seperti apa atau gimana? Akhirnya kita butuh workshop, mau tidak mau gitu, karena kayak pekerjaan di Makassar itu semakin kesini semakin berat gitu. Kayak misalnya ada beberapa penawaran untuk buat patung gitu. Kami bisa bikin patung, tapi studionya tidak ada. Nah itu kemudian yang harus kami pikir ulang gitu, apakah kita bikin studio atau cuma menerima mural kok gitu. Nah keinginan untuk itu kadang ini ya. Apalagi sebelumnya di kampusku dulu itu kita beberapa proyekan dari senior itu dibawa di kampus, kayak pembuatan patung besar itu, jadi mau nggak mau kita belajar juga bikin patung besar dan harus terbiasa. Jadi kalau ada permintaan untuk membuat itu ya tinggal tempat sih. Kalau sekarang ya kalau di tim itu tinggal kendala tempat untuk pembuatan itu. Kalau mural kan langsung ke lokasinya kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kakak Lili. Gun, gimana nasib hujan buatan dan rusa merah di masa COVID? Ini statusnya kalau menurutku masih hijau menjelang kuning. Masih hijau menjelang kuning ya. Tapi kalau formula yang saya buat mengalihkan mural ke desain mural itu berhasil, kayaknya bisa teratasi gitu. Karena ini saya akan coba satu cara membuat mural dengan memandu orang yang akan dibuatkan mural. Jadi ada satu restoran di Manado, itu saya pandu untuk membuat mural via WhatsApp. Jadi saya minta dia sediakan proyektor, warnanya saya pandu, tinggal mereka print, kemudian warnanya sudah saya pisah-pisah, itu kebutuhan warnanya saya pisah, campurannya saya catat sekian, warna hijaunya sekian gitu. Nanti saya pandu via WhatsApp. Kalau itu berhasil, kan itu harganya sama ya. Maksudnya
saya mengerjakan dan dia mengerjakan itu saya buat sama, itu kayaknya akan status hujan buatan akan tetap hijau, akan tetap aman sampai beberapa bulan. Wah, menarik sekali ya metodenya ya. Justru akhirnya pola produksinya juga berbeda. Pola produksi berbeda. Justru kalau misalnya katakanlah ini film, justru Gun ini adalah sutradara yang terjadi di Manado itu, ya nggak sih? Iya. Ya kan, menyiapkan apa, kemudian warnanya apa. Nah, ada yang bertanya nih, dari Dwi Arining Tias. Saya penasaran apa dan kenapa nama benang baja itu sendiri, Kak? Betul, long distance creation. Ini ada tanggapan dari Kak Riri. Long distance creation yang kamu buat tadi itu. Long distance mural kalau kata Kak Lili. Nah, ini mau tidak mau ya kalau itu. Ini pertanyaan dari Dwi Arining Tias. Apa dan kenapa nama benang baja? Wah, belajar sejarah. Dulu di 2013 itu saya mulai bikin Instagram dan saya langsung temui teman-teman yang jago gambar itu punya nama-nama pena gitu. Dulu saya ingat persis itu ada ilustrator dari Bandung namanya Ken Terror sama ada yang garap gambar untuk cover band metal itu namanya Tremor. Pokoknya nama-namanya yang kayak gitu. Nah terus saya pikir kayaknya saya butuh nama-nama keren itu. Nah terus ya si benang baja itu jadi pilihan ini. Ada pertanyaan lagi dari Aris. Bagaimana awalnya gabung bersama, berkarya bebas dan kolaborasi sama ROC? ROC ini Rock in Celebes ya? ROC itu apa? RIC. Itu gimana tuh, Kak? Kalau itu kan kegiatan brand-brand rokok ya. Maksudnya mereka itu melihat siapa yang bisa jadi KOL-nya untuk mandu. Nah di visual art mungkin mereka merasa saya bisa gitu. Karena kayak beberapa workshop itu saya bisa kerjakan, mau workshop woodcut, mau sablon, mau cetak tinggi, cetak saring, drawing patung, itu saya bisa gitu. Mungkin dia ngelihatnya karena saya bisa melakukan itu kemudian diajar. Nah, yang Rockin Celebes ini yaitu karena si Ardi mikirnya di satu dekadenya harus orang-orang Makassar, karena sebelumnya kan yang bagian visual itu ada yang dari Bandung, ada teman namanya Arif juga yang kerjakan yang Rockin Celebes 9, nah Rockin Celebes yang pas satu dekade itu memang kayak dibuat kayak lebaran gitu. Lebarannya si Rockin Celebes. Nah, itu aku dipilih apa ya? Karena sebelumnya mungkin yang dilihat aktif itu aku ya. Jawabannya Ardi itu. Nah, dalam karya yang kemarin itu Rockin Celebes itu Gun menggambar tema apa? Oh, yang Rockin Celebes itu saya bikin satu karya judulnya Euforia ya. Maksudnya dari saya termasuk orang yang nonton Rockin Celebes setiap tahun gitu, dari 2011, dari Rockin Celebes masih di Mandala sampai sekarang di Trans itu ya memang itu gitu. Dan menurutku event yang dikelola orang Makassar yang keren itu kalau konser ya masih Rockin Celebes. Dulu kan ada Immortal Stage kalau nggak salah, tapi itu kan kemudian
tidak jalan. Nah, Rock in Celebes ini menurutku ya karena 10 tahun ya bikin acara 10 tahun itu susah sekali. Itu sih. Nah, kalau misalnya kita lihat ilustrator atau perupa-perupa yang ada di luar Makassar, katakanlah misalnya di Jogja atau Bandung, itu erat sekali dengan skena-skena musik. Iya. Nah, iya toh, malah justru perupanya yang bermain musik. Ya, kan bisa kita lihat gitu, misalnya di Jogja ada misalnya festivalis atau apa gitu. Nah, di Jakarta juga ada upstairs juga ya nggak sih? Iya, ada upstairs. Jimmy kan. Iya, Jimmy. Nah, kalau di Makassar ada bacaan itu nggak sih? Apa ya? Atau paling nggak kolaborasi antara skena musik band-bandan dengan skena mural, seni rupa dan macam-macam. Kalau itu sebenarnya saling membutuhkan ya, kayak misalnya skena musik di Makassar walaupun tidak banyak gitu. Tidak banyak dalam artian yang niat untuk mengelola bandnya atau nyarikan jalan untuk konser di mana atau membuat album, itu tidak banyak. Tapi bandnya banyak. Nah, kalau contoh kasusku itu pertama kali kolaborasi full sama band itu sama Kapal Udara. Itu benar-benar full. Jadi saya sama Vini sama Ale itu mengkonsep benar-benar foto Riri isi albumnya, artwork yang di setiap album itu kami pikirkan sampai di album kedua itu berlanjut sampai ke VJ-nya. VJ yang kemudian dibikin sama Jasmine kan. Kemudian itu jadi pembahasan kemarin sampai masuk Billboard Indo ya kayaknya kalau nggak salah. Untuk video klip yang mesin itu. Karena itu dibuat 3D kan sama Jasmine. Dan menarik sekali itu hasil kolaborasinya dengan Kapal Udara. Ini ada yang bertanya dari Gilang. Halo Mas Gun, salam kenal sebelumnya. Saya mau tanyakan mengenai perihal hukum dari Hujan Buatan itu, status perusahaannya apa, serta tips untuk buat studio profesional macam seperti itu bagaimana awal pembentukannya. Dan untuk Benang Baja sendiri, apakah sudah ada pegangan konsultan hukum perihal hak cipta karya-karya yang dijual dan yang lainnya? Wah, menarik. Hukum. Kalau di Hujan Buatan tuh statusnya CV ya, baru CV. Ya, kalau perusahaan kan kita harus punya apa sih, tabungan minimum sama lebih rumit lah. Nah temanku yang ngurusin itu dia menyarankan untuk CV saja gitu. CV penyedia jasa itu. Nah kalau ini jadi obrolan yang apa ya, di kelompokku masalah hukum atas karya gitu. Itu kan banyak sekali terjadi, apalagi kalau di visual gitu. Di visual tuh menurutku paling gampang jiplaknya. Nah, kalau yang masalah hukum itu kami bersepakat gitu. Minggu lalu saya sama beberapa ilustrator itu ngumpul ngebahas itu. Kan banyak tuh kejadian kayak brand-brand terkenal terus ilustratornya ketahuan ngambil karya orang dan maksudku brand ini
besar loh, bukan brand kecil dan masih kecolongan gitu. Nah itu ternyata kami sepakat saling menjaga akhirnya, saling menjaga kayak misal si teman A kemudian karyanya dipakai oleh brand B tanpa pengetahuan si ilustratornya, kami yang memberitahu gitu. Akhirnya cuma sampai situ. Karena kalau tunggu haki dan segala macam kan kayaknya itu rumit banget ya. Akhirnya sepakat di situ. Nah, ini lanjutan pertanyaannya, bagaimana mengelola studio secara profesional dalam konteksnya misalnya hujan buatan. Hujan buatan ya. Untungnya kalau mural itu kami tidak sebenarnya kalau untuk pekerjaan mural itu tidak butuh tempat sih. Karena pekerjaannya langsung di luar, paling cuma butuh tempat nyimpan cat dan segala macam. Nah, kalau mengelola studio setahuku wah kalau yang seni rupa yang kontemporer segala macam aku nggak terlalu tahu ya. Maksudnya kalau yang selama ini sih menurutku gampang-gampang aja ya. Tinggal bagaimana kita negosiasi aja sih. Dan kebutuhannya apa gitu. Kalau masih meliputi mural, lukis, gambar itu menurutku paling mudah mengelola studio itu. Nah, kecuali kita sudah berhubungan sama yang 3D, 3 dimensi, nah itu agak perlu perlakuan khusus tuh, kayak kita perlu menyediakan bengkel atau warehouse atau studio yang benar-benar dipakai untuk mengerjakan itu gitu. Bahkan yang lucu kayak kemarin itu saya mencari tahu pembuatan vinyl toys ya. Vinyl toys itu ternyata itu setengah mati buatnya. Itu setengah mati buatnya. Harus ada pengasaman, harus ada segala macam. Itu untuk bikin mainan yang sekecil genggaman aja, prosesnya bisa panjang. Ada yang bertanya, Kak Lili, Gun jadi beli 3D printing. 3D printingku sudah ada, tinggal tapi tidak bisa menggunakannya. Itu ternyata susah sekali. Nah, 3D printnya sudah ada. Kalau saya lihat justru sebenarnya pola kerjanya hujan buatan menarik sekali ya. Kayak satu kumpulan anak muda yang menyediakan jasa, tapi juga ada proses produksinya di sana, ada sharingnya. Jadi tidak hanya kemudian komersil saja gitu, tapi tetap ada penyebaran pengetahuannya ke teman-teman yang lain dengan membuat workshop dan semacamnya. Nah, saya tertarik justru dalam hujan buatan itu, apakah semuanya itu bertugas untuk menggambar atau ada juga yang dikhususkan yang mengurusi keuangan misalnya. Nah ini manajemennya hujan buatan itu bagaimana, Bun? Kalau di hujan buatan itu kami bagi 3 tim ya. Kami menyebutnya 3 tim. Tim desain, tim proposal sama tim lapangan gitu. Nah tim proposalnya itu Ina, masih Ina karena Ina sebelum dia resign kerja kan dia sudah berkutat di proposal dan negosiasi gitu. Nah kalau untuk yang negosiasi itu Ina, kemudian bagian menyelesaikan masalah berupa desain itu saya. Kemudian nanti yang mengerjakan di lapangan itu tim. Nah sebenarnya pola-pola itu lanjut yang kayak tadi akhirnya saya membuat
mengerjakan mural via WhatsApp itu ternyata efektif di timku. Makanya saya coba untuk di klienku apakah ini bisa. Karena di timku sudah hampir 2 tahun itu yang kami lakukan. Saya cuma kontrol via WhatsApp, warnanya sudah ada paletnya, tinggal pakai proyektor kan. Sudah. Wah, menarik itu metodenya. Justru sebelum ada pandemi, Hujan Buatan sudah melakukan itu. Wah, mantap. Oke, teman-teman. Ini kan tinggal ke klien kan. Kemarin kan kami yang mengerjakannya. Menarik. Teman-teman, jika masih adakah yang ingin bertanya? Lumayan juga ini yang ikut ngabuburit. Nah, di Makassar sedang hujan ini. Nah, ada tuh yang bertanya dari Bung Riri. Gun, adakah sebuah proyek seni rupa pribadi yang sedang ingin dikerjakan dalam waktu dekat? Sebenarnya tidak waktu dekat ya, tapi 1 tahun terakhir itu mulai ngulik Kak tentang tahu-tahu Kak. Maksudnya mulai ngumpulkan Kak artikel atau buku tentang tahu-tahu Toraja yang kemudian nanti akan saya perkenalkan ke orang secara fun gitu. Karena kalau kita lihat tahu-tahu kan identik sama kematian ya. Dan saya menemukan ada yang unik di tahu-tahu gitu. Maksudnya secara standar arsitekku itu masuk sekali begitu. Nah itu yang sementara saya kumpulkan ini ya. Nah selain itu yang proyek pribadiku itu saya akan membuat visual dari hewan-hewan mitologi dari naskah Ilagaligo. Nah itu yang sementara kan. Wah. Karena itu kan belum ada visualnya kan. Iya. Betul. Terkait soal tahu-tahu tadi itu, saya ada satu buku yang kebetulan saya dapatkan juga waktu ke Hamburg. Kemudian saya ditawarkan buku bekas gitu, karena orang yang menjual itu tahu saya dari Sulawesi Selatan, terus dia bilang tahu Toraja. Gue bilang, iya tahu. Wah ini saya punya ada buku Toraja ini berbicara tentang kematian. Akhirnya kemudian saya bawa pulang. Nanti Gun bisa jadikan juga referensi kalau mau. Nah, ini waktunya kita sudah lewat nih 2 menit. Saya buka lagi satu pertanyaan ke teman-teman jika masih ada. Ayo. Kalau tidak ada, kita tutup sudah. Kita menyiapkan buka puasa. Tapi kalau jawab pertanyaannya Kak Riri itu kalau dilihat dalam waktu dekat proyek pribadiku yang mau saya bikin itu ilustrasi untuk hewan-hewan mitologi dari naskah Ilagaligo. Itu saya mau coba. Itu ternyata banyak. Oh ya, silakan Kak Riri. Iya, saya cuma tadi tertarik soal 3D printer itu. Sebenarnya kalau mau itu bisa mengorganisir workshop juga tuh teman-teman dari Hujan Buatan atau teman-teman komunitas di Makassar secara online. Dan mungkin saya punya kakak, ikutin mau Domilk, mau Riza di Instagram. Iya. Nah, itu dia tuh sangat intens sekarang mengerjakan 3D sculpture. Jadi kalau seumpama satu kali mau mengorganize, mungkin Rumata bisa bantu facilitate lewat Zoom gitu untuk bagaimana tackle persoalan-persoalan teknis dalam proses 3D printing tuh saya bisa hubungkan gitu. Rahmat mungkin bisa atur bikin kayak workshop setengah hari tentang 3D printing gitu. Karena dia semua peralatannya dia tuh ada di rumahnya di New York, dia di New Jersey. Siapa tahu bisa mengembangkan sebuah workshop sama-sama gitu dengan dia. Itu aja sih. Terima kasih Agun.
Wah, Ya Kak. menarik banget tuh. Semoga jadi ya. Ayo Gun. Ya, Gun, mau ngasih tahu dong, Gun. Ya. Iya, kampusku juga lagi gencar-gencarnya tuh nyari mitra untuk artis yang pengen belajar 3D printing. Jadi mungkin karena semuanya sekarang sudah Zoom, ya nggak usah nunggu-nunggu kan. Karena kan sebenarnya tuh kita lagi cari uang biar ada residensi lanjutan. Kan kamu dulu ikut residensinya kita kan di Australia Utara, tapi kita lagi cari peluang baru. Tapi karena sekarang semuanya sudah berubah, kita semua bisa kerjakan lewat Zoom. Jadi mungkin memang bisa di follow up itu lewat Rumata kali ya, Rahmat. Pulang Riri. Boleh. Gimana Gun? Itu aja Gun. Bisa. Soalnya itu menurutku jadi kewajiban ya kalau di bisa 3D printing itu jadi kewajibanku menurutku sekarang ya. Karena yang lain aku ngelihatnya di masa yang akan datang itu kita akan ada titik tergantung pada itu loh. Saya ngelihatnya 3D printing itu entah untuk pertanian segala macam gitu. Nah, teman-temanku sebenarnya sudah ada obrolan tentang gimana nyicil belajarnya. Nah, beberapa teman kan kemarin ikut yang di Bali gitu. Di Bali tuh kayaknya proyek pemerintah ya kalau nggak salah ya, yang sekolah per 3 bulan itu. Nah, sementara opsinya masih itu kan, dan ternyata banyak ada dari Kak Riri, ada dari Kak itu, ternyata banyak. Nah, ada yang ingin bertanya nih dari Batsada kalau saya nggak salah tadi raise hand. Silakan. Bat. Gimana, Bat? Ingin bertanya? Belum Kak, belum ada pertanyaan. Oke. Atau Aris? Aris, silahkan. Di akhir diskusi kita pada sore hari ini, Rumata dan MIWF memberikan hadiah ilustrasi, hadiah untuk diilustrasikan oleh Gun. Nah, bagi teman-teman yang terpilih nanti akan dihubungi langsung secara langsung oleh panitia. Oke, gimana Aris? Silahkan Aris. Aris sedang mengangkat tangan. Belum? Oke. Mungkin lagi bermasalah mikrofonnya. Oke. Karena waktunya sudah lewat, nanti yang akan menerima hadiah ini juga dari workshopnya Dewi Lestari yang tadi kita obrolkan pada pagi hari tadi akan diumumkan secara langsung lewat Instagram dan Twitter Rumata, Makassar Writers, dan Makassar Screen gitu. Mungkin itu dulu saja obrolan kita pada sore hari ini, ngabuburit kita. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Gun, terima kasih Kakak Riri, terima kasih Kakak Lili, dan teman-teman yang sudah ikut bertanya, mendengarkan, menyimak. Semoga kita dapat insight yang menarik ya dari obrolan-obrolan kita selama beberapa pekan ini. Dan dengan kesempatan ini saya juga mengumumkan bahwa di rumah season 1 sudah berakhir. Nanti akan ada di rumah season kedua dan akan kita umumkan dalam waktu dekat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Dadah. Dadah. Hai. Makasih Gun, makasih Rahmat. Thank you. Iya Kak.
Terima kasih semuanya. Terima kasih semua teman-teman.